الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني لقلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين سورة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أعغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والاندفاع والإفادة الاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله تعالى سنة إلى رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثواب من الله تعالى. نوينا كما نوى أسلافنا الصالحون ولا ما نوى مشايخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم آمين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam serta taufik dan hidayah sehingga kita diberikan taufik sehingga kita dapat berkumpul di dalam pengajian rutin kita di dalam mengkaji daripada kitab tasawuf lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Muawanah. Alhamdulillah kita telah sampai halaman daripada 44. Faslun paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bi ulumi fid darin amin radhiyallahu ankum. Faslun wa 'alaika bit taubah min kulli dhanbin sawa'un kana saghiran aw kabiran zahiran aw batinan fa inna at-taubata awwalu qadamin yada'uha al-'abdu fi tariqi suluk wa hiya asasu jami'il maqamat wallahu yuhibbut tawwabin. Qala Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Allah Ta'ala qala Allah subhanahu wa ta'ala wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'ib minadz-dzanab kaman la dzanbalah. Al-hadits. Wa'lam anna taubatah la tasih biduni tarkidz dzanab wan nadam ala fi'lihi wal azam ala an la ta'uda ilaihi ma ishta wal ta'ib sadiq alamat min harakatul qalb wa kathratul buka wa luzumul muwafaqah wa hajru qurana isu wa mawatinil mukhalafah ila akhirih. Daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Haddad. Jadi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad masih memberikan nasihat kepada kita semua. Hendaknya kita bertaubat min kulli dzanbin. Hendaknya kita semua sering bertaubat. Bertaubat dari segala dosa yang kita lakuin. Apa sih makna taubat? Taubat itu dikatakan oleh para ulama lugatan ar-ruju'. Usyara'an ruju' ilallah minal bu'd ilal gurub ilallah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan taubat itu adalah kembali. Maksudnya bagaimana? Kembalinya kita kepada Allah. Yang tadinya kita jauh dari Allah. Tadi kita nggak kenal sholat, kita nggak kenal masjid, nggak kenal majelis ta'lim, jauh dari Allah. Kemudian bagaimana? Tiap hari maksiat mulu. Nah sekarang kita rujuk ilallah, ya. Kita kembali kepada Allah. Dari dulu kita jauh dari Allah, nggak pernah merasa diri kita dekat sama Allah. Sekarang kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah taubat. Jadi taubat bukan cuma terhadap maksiat doang, ya. Segala hal itu diminta yang namanya kita rujuk ke Allah. Terus kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan sawaun kana saghiran au kabiran, mau dosa kecil, mau dosa besar, zahiran au batinan, dosa yang nampak, dosa yang tidak nampak. Yang nampak bagaimana? Dengan cara kita meninggalkan salat, dengan cara kita bermaksiat minum khamar, naudzubillah min dzalik, atau maksiat-maksiat yang nampak, maka kita diminta bertaubat. Begitu juga terhadap maksiat batin.
Apa yang maksiat batin? Kibir, sombong, riya, ujub, ya, penyakit-penyakit hati nih, ya, hasad, daripada penyakit hasudnya kepada orang lain. Nah, ini nih penyakit-penyakit jelek nih. Ini hilangin. Ini adalah maksiat, tobat sama Allah, kembali kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang kenapa? Fa inna taubah awwalu qadamin yadul 'abdu fi tariqis suluk. Orang kalau pengen yang namanya mendekatkan diri kepada Allah, hal yang pertama kali, jejak yang pertama kali dia jejakkan di dalam jalan menuju Allah adalah bertaubat. Sekarang orang pengen dekat kepada Allah, tapi dia belum bertaubat, maka bagaimana? Tetap nggak dianggap. Maka yang pertama kali orang kalau pengen yang namanya mendekatkan diri kepada Allah, jejak pertama kali adalah bertaubat, akuin kesalahan. Ini banyak diantara kita nih kadang-kadang nggak ngakuin kesalahan, kita dosa, kita maksiat nggak diakuin itu maksiat, itu dosa kita nggak ngakuin. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala cuma menginginkan kepada kita cuma dua hal. Apa itu? Allah meminta yang namanya an yuwaggir minan ni'am fayuzidukum, au yuwaggir minadz dzunub, ya, fayaghfiru lahum. Dikatakan kalau ulama, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita dua hal, dua pengakuan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, maka nanti Allah akan tambahin daripada nikmatnya. Yang kedua, pengakuan daripada dosa. Kita akuin kita ini dosa, tiap hari kita maksiat, akuin. Dengan cara seperti itu, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan ampunin daripada dosa kita. Jadi minta tuh yang namanya pengakuan. Mau yang namanya bertaubat kepada Allah, tapi dia nggak ngaku. Dia nggak ngaku dosa. Anda tobat. Tiap hari istighfar. Tapi dia nggak ngakuin di dosa. Itu dia. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Kita akuin dosa kita zahir wa batin, dosa yang kecil maupun besar, kita akuin bahwasanya kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah jejak pertama, langkah pertama bagi seorang hamba yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya asasul jami'al magamat. Itu adalah dasar, pondasi dari seluruh magam-magam kedudukan-kedudukan di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekasih, dan para kekasih-kekasih Allah memiliki kedudukan-kedudukan. Nah, maka bagaimana apabila kita ingin menjadi kekasih Allah, pengen menjadi orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, maka apa yang pertama kali pondasinya? Pondasi pertama adalah bertaubat dari segala dosa yang kita kerjain. Nah, dahulu nih orang-orang kemarin udah ceritain Banu Israel, orang-orang Banu Israel terdahulu, mereka ketika bertaubat diperintahin nama Allah untuk yang namanya membunuh di antara mereka sendiri. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 54, "Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatubu, wahai orang Bani Israel, bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian, faqtulu anfusakum." Bagaimana cara mereka bertaubat? Dengan cara mereka membunuh di antara mereka. Kapan itu terjadi? Ketika tatkala Nabi Allah Musa, Bani Israel yang mana Nabi Allah Musa meninggalkan daripada kaumnya, Nabi Allah Musa pergi, kemudian Bani Israel semuanya mereka menyembah ijil. Apa itu? Sapi. Jadi sapi disembah sama mereka dengan sebab fitnah yang ada. Akhirnya banyak tuh daripada Bani Israel yang menyembah sapi. Nabi Allah Musa datang kembali melihat umatnya, ternyata mereka sedang menyembah daripada sapi. Nabi Allah Musa marah semarah-marahnya. Akhirnya bagaimana? Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, "Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." Hei, ya, hendaklah kalian semua bertaubat kepada Tuhan kalian dan bunuhlah di antara kalian. Akhirnya bagaimana? Nabi Allah Musa mengumpulkan umat Bani Israelnya, semua umatnya dikumpulin sama Nabi Allah Musa. Kemudian yang tidak menyembah daripada anak sapi tersebut, mereka yang ngebunuh orang-orang yang menyembah anak sapi. Begitu cara mereka bertaubat. Kita nikmat, kita bertaubat kepada Allah, nanti ada syarat-syaratnya dijelaskan oleh Imam Haddad. Tapi kalau orang Banu Israel dengan cara membunuh, dikatakan tatkala terjadi hal tersebut, firman Allah turun tersebut, apa? 70.000 daripada Banu Israel meninggal dengan sebab dosa yang mereka lakuin. Taubatnya mereka dengan cara membunuh, dengan cara dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Sampai Nabi Allah Musa minta sedih, ya, terlintas di hatinya, ya Allah, umatku Banu Israel semuanya meninggal. 70.000 umatnya Banu Israel
meninggal semuanya dengan sebab dosa yang mereka lakuin. Cuma ada beberapa dong, segelintir daripada Bani Israel yang masih hidup. Akhirnya bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal mereka meninggal dalam keadaan syahid. Allah Subhanahu wa taala ampunin daripada dosa mereka. Yang hidup, yang ngebunuh, mereka semua Allah Subhanahu wa taala juga ampunin daripada dosa-dosanya. Itulah taubatnya Bani Israel. Dikatakan juga taubatnya orang Bani Israel kalau mereka mengerjakan maksiat, itu tertulis di pintu rumah mereka, fulan mengerjakan maksiat ini, maka kafaratnya, hukumannya wajib mengerjakan ini. Selalu yang namanya di pintu mereka tertulis, ya, langsung tertulis maksiat yang mereka lakuin. Setiap orang dapat melihat daripada maksiatnya orang lain. Itu orang lain. Itulah Bani Israel, umatnya Nabi Allah Musa. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad, kita ngelakuin dosa, pagi kita ngelakuin dosa, nggak ada orang yang tahu kita ngelakuin dosa. Kita ngelakuin dosa, taubat kita nggak mesti yang namanya ngebunuh orang, nggak repot-repot di dalam bertaubat, enggak. Allah cuma minta nanti daripada syarat-syarat taubat, itu doang. Tapi banyak di antara kita malas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka dikatakan katanya al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni, ya, fi kulli syai'in husnun. Cepat-cepat terburu-buru itu adalah sifat daripada syaitan. Kita sebagai orang muslim jangan suka yang namanya cepat-cepat terburu-buru, jangan. Kenapa? Al-ajalatu minasyaitan. Itu adalah daripada syaitan. Syaitan yang membuat diri kita terburu-buru. Terus bagaimana kita sebagai seorang muslim ta'anni? Apa itu ta'anni? Ta'anni itu santai, nggak benar-benar santai, maksudnya tenang. Ta'anni, pelan-pelan, jangan terburu-buru tapi pelan-pelan. Dan dikatakan at-ta'anni fi kulli syai'in husnun illa fi thalathi khisalin. Ya, pelan-pelan di dalam segala hal itu adalah bagus. Semua hal bagus kecuali 3 perkara kita nggak diminta untuk yang namanya pelan-pelan. Ya, 3 perkara kita diperintahkan untuk cepat-cepat. Apa itu? Yang pertama, fi waqti shalah, ya, inda iradatis shalah, ketika waktu sholat udah masuk nih, maka bagaimana? Jangan ta'anni, ntar aja dulu, baru buat iqamat, baru buat jam 1 zuhur, ntar sampai jam 3 baru jam 1. Nah, ta'anni fi hadhil mas'alah hadza la yanbaghi, suatu hal yang nggak pantas kita lakuin. Karena dikatakan ta'anni husnun, bagus, tapi ada 3 perkara nggak bagus, yaitu ta'anni inda iradatus shalah fi waqtis shalah. Jadi ketika masuk waktu sholat langsung bismillah, udah adzan, yakin itu adzan udah masuk waktu, ya. Habis itu nunggu bentar, nunggu jamaah pada kumpul sholat. Nggak usah nungguin 1 jam lagi, ntar 2 jam lagi, 3 jam lagi lah. Karena nggak pantas. Yang kedua, apa? Indad dafan. Ketika kita ingin menguburkan orang mati. Orang pengen, ada orang mati, pengen dikuburin, jangan nunggu-nunggu. Jangan ntar dulu. Nih anaknya belum datang, ini begini, ini. Ya, kasihan jenazah. Kenapa? Karena Rasulullah telah mengatakan di dalam hadis, kalau ini jenazah min ahlil khair, maka dia pengen cepat-cepat melihat balasan yang Allah berikan kepada dia. Kalau dia min ahli syar, dia pengen cepat-cepat, udah deh hukum, biar cepat. Nggak usah yang namanya diwanti-wanti begitu. Ya, ketakutan mereka. Itulah kata Rasulullah SAW, kalau misalkan ada orang meninggal, cepat-cepat urusin jenazahnya. Dia meninggal, yakin meninggal, udah langsung kita mandiin, kita kafanin, orang udah pada ngumpul, siap untuk sholatin, kelar sholatin langsung nguburin. Ini kadang-kadang nih, ya Allah, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya di mana? Anaknya di luar negeri. Anaknya bilang jangan dikuburin dulu. Waduh, kapan? Tunggu 1 hari lagi, 2 hari lagi, tiket pesawat adanya nanti. Kasihan bapaknya, kasihan emaknya. Ya Allah, yang meninggal tuh kasihan. Yang kasihan nih si mayit. Na'udzubillah min dzalik, sampai begitu tuh. Ya kalau bisa lebih bagus. Kalau mau ditanya lebih bagus bagaimana, Bib? Lebih bagus udah relain. Khair, kasihan nih bapaknya udah meninggal. Bapaknya pengen cepet-cepet yang namanya dikuburin. Ibunya pengen cepet-cepet dikuburin. Karena Rasulullah mengatakan kalau dia min ahlil khair, dia pengen cepet-cepet melihat balasan Allah. Dia pengen merasakan daripada balasan Allah. Kalau dia min ahli syar, dia pengen cepet-cepet aja langsung, daripada ditakut-takutin, daripada azab Allah SWT, takut. Maka lebih cepat katanya lebih bagus. Itu. Yang kedua, ya, cepat-cepat di dalam dafan diperintahkan, jangan lelet-lelet, ya, jangan. Yang ketiga apa? Enda taubah. Ketika taubat anil ma'siyah, maka diminta yang namanya cepat-cepat. Kadang ada orang nih,
ya, bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan hawa nafsu. Apa mereka bisikin? Udah jangan taubat sekarang. Ya, taubat sekarang. Ntar juga ngerjain lagi. Ntar juga begini lagi. Ntar begini lagi. Kadang nih suka nih. Kita udah ada lintasan hati, ya Allah. Enak ya ngeliatin orang pakai peci, pakai baju koko rapi banget, datang ke masjid. Enak ya. Ya Allah, tuh orang enak banget ngeliatinnya lagi baca Quran. Itu orang Masya Allah banget. Dia hadir majelis ta'lim. Enak lihatnya kayak gitu tuh. Udah terlintas hatinya, ingin mengerjakan suatu kebaikan, ingin mengikuti orang yang dilihat. Maka bagaimana? Langsung cepat-cepat taubat. Udah, lepasin dirinya daripada maksiat. Langsung bertaubat kepada Allah. Jangan ntar aja dah, nggak enak. Kalau taubat sekarang nggak enak, kalau hadis sekarang nggak enak, ini nggak enak ya. Yang ada maka ya, syaitan itu tujuan syaitan. Tujuannya adalah agar seseorang tersebut tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hal nggak diminta, nggak dianjurkan untuk yang namanya ta'anni, ya, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, nggak diperintahin. Maka ini 3 hal ini wajib dianjurkan bagi kita untuk bercepat-cepat. Apa yang pertama? Yang pertama inda fi waqti shalah, inda iradatis shalah, ya, ketika waktu salat sudah masuk. Yang kedua tadi ketika ingin menguburkan, dan yang terakhir adalah ketika bertaubat. Cepat-cepat bertaubat, nggak usah dientar-entarin. Ya, karena dikatakan idza jaa ajaluhum la yasakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian udah datang, maka bagaimana? Tidak bakalan ada orang yang dapat meminta penundaan, nggak ada satupun orang yang minta dicepetin kematian tersebut. Karena dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya kematian tersebut la ya'ti ala waqtin khas wala halin khas, katanya. Dikatakan kematian tersebut tidak datang di waktu yang khusus, tidak datang di keadaan yang khusus. Oh, kalau orang sakit nih sampai koma pasti mati nih orang nih. Kagak. Berapa banyak orang-orang yang koma tapi nggak mati-mati sekarang. Berapa banyak orang yang sehat tiba-tiba besok mati. Ya, maka dikatakan katanya la ya'ti ala halin khas wala waqtin khas, dikatakan kematian tersebut tidak datang di waktu yang khusus. Oh, sekarang lagi musim hujan nih, pasti banyak yang mati. Enggak. Terkadang di waktu hujan kagak ada yang mati, nanti di musim panas ada yang mati. Maka kata Imam Ghazali, labud al-maut minal hujum. Kematian tersebut wajib datangnya itu dadakan. Ada orang, ya Allah tadi baru buat ketemu tiba-tiba meninggal. Maka dikatakan jangan mengira bahwasanya orang yang sakit bakalan mati, orang yang sehat bakalan hidup panjang umur. Lah, berapa banyak sekarang kita menyaksikan kematian tersebut datangnya dadakan. Ya, banyak orang yang sehat tiba-tiba besoknya mati. Banyak orang yang sakit sampai sekarang kagak mati-mati tuh orang. Allah SWT panjangin umurnya, Masya Allah. Maka penting bagi kita untuk yang namanya isti'dad, ya, untuk yang namanya kita bersiap-siap untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapin diri kita. Maka penting yang namanya kita untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka senang terhadap orang yang mensucikan dirinya. Maksudnya bagaimana? Oh beb, anak kan nggak ngelakuin dosa. Lah emang sekarang kita yakin dari pagi kita tadi tuh, dari pagi awal kita bangun tidur sampai tadi nih, sampai sekarang kita nggak ngelakuin maksiat. Apakah kita yakin? Berapa banyak sekarang orang-orang yang maksiat kita lewat? Berapa banyak kemungkaran di hadapan kita tapi kita diem? Ada kemungkaran, ada maksiat di hadapan kita, kemudian kita diem. Ini termasuk daripada dosa. Labud, wajib bagi setiap mukmin al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Wajib. Dan sekarang berapa banyak orang-orang yang maksiat di hadapan kita, kita diam. Berapa banyak maksiat di hadapan kita, ya, kita nggak bisa yang namanya mengubah kemaksiatan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Terus nanti kita ngelihat daripada HP, kita ngelihat daripada televisi, berapa banyak aurat-aurat perempuan yang kita lihat. Berapa banyak FF perempuan, FF orang-orang yang disebutkan, kemudian kita dengar nih daripada maksiat kuping. Maksiat kuping apa? Salah satu maksiat kuping adalah mendengarkan daripada omongan-omongan yang nggak bagus. Salah satunya adalah ghibah. Nah sekarang kalau kita lihat kehidupan kita selama ini, banyak banget orang gibahin. Yang kena dosa ghibah bukan yang namanya orang yang gibahin doang, tapi yang denger, yang hadir kena dosanya. Lah sekarang HP kita 24 jam nih HP sama kita. Kita ngeliatin terhadap gosip, ada fulan begini,
ada ini begini, berita begini. Lah ini kan lagi gibahin orang. Walaupun hak. Maka dikatakan ghibah itu apa sih? Zikruka akhakal muslim bima yakrahu wa in kunta shadiq. Nyebutin keburukannya orang walaupun kita benar. Walaupun dia benar tuh ngomong, tetap ini namanya ghibah. Berita-berita sekarang, berita orang fulan begini, ya berita fulan begini, fulana begini. Kita ngeliat tuh berita-berita tuh, gibahin orang, gosip-gosip, kena dosanya. Maka penting katanya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang, cinta, demen sama orang-orang yang suka yang namanya bertaubat. Kita terus bertaubat. Maka dikatakan para ulama, sepantasnya bagi kita setiap hari kita bertaubat. Dengan cara bagaimana? Setiap mandi kita niat mandi taubat. Nawaitul ghusla li taubalillah. Ya Rabb, ana niat mandi sekarang ya Rabb, dengan niat taubat kepadamu ya Rabb. Nanti sholat, setiap sholat duha atau qabliyah atau ba'diyah, niat sholat taubat. Niat taubat, sholat taubat boleh digabungin sama qabliyah. Usolli sunnatah qabliyatal maghrib wa taubah. Boleh. 2 rakaat sholatnya banyak beb daripada sholat sunnah. Boleh. Ada beberapa sholat sunnah boleh digabung. Ada beberapa sholat sunnah tidak boleh digabung. Salah satu yang boleh digabung taubat. Sholat sunnah taubat boleh digabung. Oh ntar anak mau sholat duha nih, sekalian sholat taubat. Usolli sunnatad duha wa taubah. Ya, rakaat ini misalnya berarti ada Allah Akbar, gabungin. Habis itu banyak-banyak istighfar, menyesal dan segala macam. Wa qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah sampai mengatakan wa tubu, ini perintah dari Allah. Perintah tersebut apabila perintah dari atasan ke bawahan maka bersifat wajib. Kalau ada bos merintah ke bawahan, hukumnya apa? Wajib dikerjain sama bawahan. Lebih-lebih Allah Malikil Muluk, raja dari seluruh raja, sekarang sedang merintahkan kepada kita semua, wa tubu, kata Allah. Wajib nih perintahnya nih, wajib kita amalin, wajib kita kerjain. Apa kata Allah? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau pengen menjadi orang beruntung di dunia maupun di akhirat, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tubu, ya, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala maksiat, daripada dosa yang kita lakukan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taib minadz-dzanab kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya adalah orang yang tidak memiliki daripada dosa sama sekali. Dikatakan bahwasanya bagaimana keadaan dia, ya, kayaum waladathu ummuh, sebagaimana ibunya baru lahirin. Anak kecil baru dilahirin punya dosa? Enggak punya. Begitulah keadaan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana? Ingat, wa'lam anna taubah la tasih biduni tarkidz dzanab wan nadam ala fi'li wal azam ala an la tauda ilai ma'ishtah. Dikatakan Rasulullah SAW, at-taib minadz-dzanab kaman la dzanbalah. Orang kalau udah bertaubat maka dia sama sekali tidak memiliki dosa, sebagaimana baru dilahirkan oleh ibunya. Tapi dengan syarat, taubat yang kayak gimana? Bukan taubat diri kita yang tiap hari istighfar. Beb, ana taubat beb, gimana? Astagfirullahaladzim, tubna ilallah. Nah, taubat bukan cuma dengan mengucapkan istighfar, bukan cuma mengucapkan zikir tubna ilallah, bukan. Tapi bagaimana? Taubat itu memiliki syarat. Kapan dikatakan taubat itu sah? Apabila telah memenuhi syarat. Apa kata Imam Haddad? Wa'lam, ketahuilah, anna taubah la tasih. Taubat nggak bakalan sah biduni tarkidz dzanab. Syarat yang pertama adalah tarkudz dzanab. Apa tarkudz dzanab? Meninggalkan maksiat. Oh, tadi nih sering nongkrong-nongkrong. Dengan sebab nongkrong akhirnya suka minum-minuman khamar. Maka bagaimana cara meninggalkan maksiat? Cara taubatnya dia hancurin minuman khamar yang ada di rumahnya. Semua minuman khamar buang. Teman-teman yang ngajakin dia kepada keburukan tinggalin. Begitu cara taubatnya. Bukan ngomong di dosa, dia ngakuin dia maksiat, tapi bagaimana? Masih ngumpul sama mereka, masih suka nongkrong-nongkrong sama teman-teman yang jelek, masih nyimpen-nyimpen minuman-minuman khamar. Jangan, tinggalin daripada itu semua. Orang yang suka main judi online, suka yang namanya pinjol, hati-hati tuh. Pinjol haram hukumnya, karena menyebabkan beberapa permasalahan, salah satunya riba di dalamnya. Ada riba, haram.
Maka bagaimana sekarang nih orang mau taubat dari judol, taubat daripada pinjol? Bagaimana caranya? Hapus aplikasinya. Hapus. Jauhin teman-teman yang ngajakin daripada judol, daripada pinjol, jauhin. Begitu caranya. Oh, suka yang namanya apa nih? Ninggalin sholat. Nggak pernah yang namanya sholat. Sekarang tinggalin. Apa yang menyebabkan dia nggak mau yang namanya sholat? Oh, karena dia ngumpul sama fulan-fulan. Oh, karena dia apa misalkan main game. Nah, anak-anak zaman sekarang nih. Karena main game tiap hari, akhirnya bagaimana? Lupa sama waktu. Ninggalin sholat bisa sama dia. Tiap hari game mulu. Astagfirullahaladzim. Maka bagaimana cara untuk yang namanya tobat? Udah beb, anak mau tobat, anak mau tobat. Bagaimana? Hapus aplikasi gamenya. Aduh, begitulah cara bertobat. Adalah yang pertama adalah tarkudz dzanab. Pindah, tinggalin daripada dosa yang kita lakuin. Semua yang berkaitan yang membuat diri kita berdosa, yang membuat diri kita maksiat, semuanya ya tinggalin. Kemudian yang kedua syaratnya apa? An-nadam ala fi'li, menyesal. Wajib yang namanya penyesalan di dalam hati. Bukan ketika maksiat, setelah maksiat udah biasa-biasa aja, nggak ada penyesalan sama sekali, nggak ada merasa kerugian di dalam hati. Oh, hati-hati. Karena syarat taubat yang kedua adalah mesti yang namanya nadem. Apa itu nadem? Nadem itu adalah menyesal, benar-benar menyesali daripada perbuatannya. Nah, banyak nih orang-orang nih kadang-kadang nih, anak nggak mau yang namanya zina. Kenapa ente nggak mau zina? Zina itu menyebabkan daripada penyakit AIDS. Dia meninggalkan zina tersebut bukan menyesal karena telah berdosa kepada Allah. Dia sekarang meninggalkan dosa tersebut dengan sebab madarat, ya, kerugian-kerugian yang diperoleh sama dia. Apakah dikatakan menyesal? Belum. Kenapa ente sekarang udah nggak mau zina? Kenapa ente sekarang udah nggak main sama perempuan? Enggak, beb, takut AIDS, karena takut penyakit HIV, karena takut penyakit. Bukan apa? Bukan karena menyesal karena telah bermaksiat kepada Allah. Bukan. Maka belum termasuk daripada syarat kedua. Orang kalau nadem, menyesal itu bagaimana? Dia benar-benar menyesali, bukan karena dampak yang dihasilkan daripada bermain dengan perempuan, tapi apa? Karena dia sekarang benar-benar menyesal karena telah bermaksiat kepada Allah. Dengan sebab dia maksiat kepada Allah, begitu banyak kerugian-kerugian yang diperoleh sama dia. Begitu. Banyak kadang-kadang nih, maaf orang-orang kadang-kadang, udah anak nggak mau ngerokok lagi. Kenapa? Udah sakit lah. Ini belum tobat ini namanya. Ya, orang kalau udah tobat bagaimana? Benar-benar menyesal. Oh, ini adalah suatu hal yang nggak bagus. Ini begini-begini. Ulama sampai ngomong 40 hari dia nggak tobat, dia meninggal. Ternyata baru kemarin yang ngerokok. Su'ul khotimah. Astagfirullahaladzim. Su'ul khotimah dibilang. Maka bagaimana kalau orang benar-benar tobat? Maka bagaimana? Sebelum yang bukan karena penyakit yang dihasilkan, tapi benar-benar mengakui, ya Allah, emang nyesel nih, nggak bagus, ini begini. Gitu caranya. Yang ketiga, al-azam ala an la ta'uda ilaihi ma'ishtah. Yang ketiga, syarat daripada taubat agar taubat kita diterima adalah azam, kuat, i'tikad yang kuat, keyakinan yang kuat bahwasanya anak nggak bakalan balik lagi selama anak hidup. Oh, tadi anak minum-minuman khamar, tadi main perempuan, tadi seperti ini. Ya Rab, sekarang anak udah nyesel benar-benar. Sekarang semua teman-teman udah anak hilangin. Sekarang bagaimana? Yang ketiga syaratnya, al-azam an la ta'uda ilaihi ma'ishtah. Selama anak hidup, anak berkeyakinan, anak bertekad, anak nggak mau balik lagi. Begitu. Ketika taubatnya diminta seperti itu, 3 hal mesti ada. Walaupun besoknya dia maksiat lagi sama. Tapi kemarin 3 syaratnya terpenuhi, cukup. Yang penting 3 ini syarat mesti ada. Ini 3 syarat kalau apabila maksiatnya kepada Allah. Kalau maksiat kita kepada manusia ditambahin lagi syaratnya 4. Kalau mau diterima taubatnya. Apa itu? Kalau berkaitan dengan yang namanya nafas, dengan yang namanya pernah ngebacok orang, pernah yang namanya ngebunuh orang, maka wajib kita datang ke dia minta kisos. Oh, dulu anak pernah putusin ente punya kuping, nih anak siap sekarang di kisos. Ente mau putusin punya kuping anak, atau ente pengen dibayar dengan denda sesuai dengan syariat. Mutusin kuping berapa dendanya, berapa ekor onta. Mutusin tangan berapa ekor onta. Mutusin daripada jari berapa ekor onta. Ngebunuh orang 100 onta. Orang muslim dibunuh, ya dendanya 100 onta. Kalau kagak pengen yang namanya dibunuh lagi. Bunuh dengan bunuh. Ya, an-nafsu bin nafsi wal aina bil aini. Oh, mata dengan mata. Pernah congkel matanya, beb, sekarang minta dicongkel lagi tuh mata. Oh,
Oh berarti kejam juga BP. Dengan cara seperti itu, dengan hukuman-hukuman yang begitu berat, orang jadi takut. Orang jadi takut, jadi akhirnya dia nggak mau maksiat. Lah sekarang orang ngebunuh gampang masuk penjara. Lah kalau punya orang dalam tinggal tebus. Akhirnya bagaimana? Berapa banyak pembunuhan sekarang terjadi? Coba kalau misalkan hukum syariat Islam benar-benar dijadikan, benar-benar ditegakkan. Orang ngebunuh, bunuh lagi. Orang korupsi, potong tangannya. Berapa banyak orang-orang takut yang namanya untuk korupsi. Beb, kok kayak gitu ceritanya? Kita gerakan untuk menegakkan hukum Islam belum bisa. Sekarang negara kita sekarang udah bercampur dengan orang-orang kafir. Orang Islam mungkin bisa, orang-orang kafir emang bisa ditegakkan kayak gitu. Maka mesti yang namanya dari imam, dari presiden, dari pemimpin kita. Presiden, pemimpin kita semua udah sepakat menegakkan hukum Islam, barulah terjadi hukum Islam. Tapi kalau hukum Islam tidak ditegakkan di suatu negara, maka tidak bisa kita main hakim sendiri. Nggak boleh. Kita main hakim sendiri tidak bisa. Ya, maka dikatakan bahwasanya termasuk. Ya, maka dikatakan bahwasanya nggak bisa kita main hakim sendiri. Beb, kemarin anak punya saudara, tangannya diputusin, Beb. Oh, anak mau datang, anak mau putusin lagi tangannya. Nggak boleh. Haram bagi kita. Ya, dan kita wajib yang namanya kena yang namanya hukuman lagi syariat. Ila akhirih banyak di dalam masalah babul jinayat, di dalam kitab fikih dijelaskan masalah tindak kriminalitas. Yang kedua, kalau berkaitan dengan eret, apa eret? Kehormatan. Kehormatannya telah dilecehin, kehormatannya dia telah dihina, ya. Kemudian dia telah dikatain, dia begini. Nah, daripada kehormatan, maka bagaimana? Wajib tolabul ihlal, tolabul ridho. Wajib datang ke dia, minta ridhonya, minta halalnya, minta maaf sama dia. Kalau berkaitan dengan manusia, masalah kehormatan, datang minta daripada ridhonya, minta daripada halalnya, minta daripada maafnya. Begitu caranya. Yang ketiga, in ta'allaqa bil mal. Kalau sekarang ya berkaitan dengan harta, maka wajib dibalikin hartanya. Dulu pernah nyolong, Beb, berapa? 10 juta. Wajib balikin 10 juta. Yang kemarin udah berkali-kali Anda bilang, kalau misalkan orangnya masih ada, kasih ke orangnya. Orangnya nggak ada, Beb, udah meninggal, anaknya masih ada, kasih ke anaknya. Oh, udah pindah kemana? Kalimantan, kejar sampai Kalimantan. Kita kejar, wajib kita kejar sampai Kalimantan. Terus sampai dapat tuh orangnya, kita bayar haknya dia atau kepada ahli warisnya. Oh, nggak bisa juga, maka bagaimana? Kita sedekah ke masjid, ke musola, ke fakir miskin, kita sedekah. Niatin pahalanya buat fulan. Gitu. Tapi jangan ngelakuin yang ketiga. Kalau orangnya masih ada. Orangnya masih ada, le bayar ke orangnya. Ini langsung mau lempar ketiga, mau langsung aja malu ngelakuin kalau kita dulu pernah nyolong. Akhirnya bagaimana? Langsung aja lempar ke masjid, nggak bisa. Wajib ke orangnya dulu, yang pertama dulu, yang kedua dulu, baru yang terakhir nih, yang ketiga nih terakhir. Udah nggak ada, orangnya nggak ada, ahli warisnya nggak ada, rumahnya nggak tahu di mana itu. Maka bagaimana? Baru kita bayar ke masjid. Tapi ingat, bukan dalam arti udah dibayar ke masjid berarti udah kelar. Tidak. Ketika kita udah bayar 10 juta ke masjid, nyolongnya 10 juta, bayar 10 juta ke masjid, tiba-tiba tuh orangnya nongol, maka bagaimana? Wajib bayar 10 juta lagi ke dia. Lah yang kemarin gimana? Yang kemarin menjadi pahala bagi kita. Jadi begitu. Tetap ketika memberikan sedekahnya tersebut, niat buat orangnya wajib di'tiqatin. Ya Rab, kalau misalkan orangnya ada nanti Anda bayar. Begitu. Tujuannya kenapa mesti bayar ke masjid? Kenapa mesti bayar ke fakir miskin? Tujuannya takutnya kita meninggal. Kalau kita meninggal kita masih punya utang sama orang. Pernah nyolong, pernah begini. A'udzubillah min dzalik. Maka ini syarat yang keempat paling repot. Makanya kalau urusan sama Allah gampang. Kita maksiat sama Allah, datang kepada Allah, minta sama Allah, taubat dengan benar-benar istighfar, kelar masalah. Tapi kalau masalah dengan orang lain, hati-hati. Tadi masalah yang namanya bunuh, ya, namanya ngelukain orang, masalah yang namanya harta, sama yang ketiga masalah kehormatan. Sekarang berapa banyak orang-orang sekarang di WhatsApp, mereka ada foto orang jelek, kita foto dijadiin stiker. Dijadiin stiker dikirim-kirim ke orang-orang. Fotonya lagi jelek, dia nggak demen fotonya disebar-sebar, dijadiin stiker dikirim-kirim ke orang. Maka bagaimana? Jadi dosa jariah. Dosanya jadi dosa jariah. Berapa banyak orang yang ngirim-ngirim stiker, maka dia kena dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini termasuk daripada kehormatan seseorang. Maka bagaimana cara minta taubatnya? Dengan cara datang minta maaf, minta ridho sama dia.
Kalau dia ridho, dimaafin sama dia, kelar urusan kita. Kalau belum ridho, ini dia yang repot. Makanya kalau kita urusan sama Allah, gampang dah. Tapi kalau urusan sama orang, na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah, Allahur Rahman, Allahur Rahim. Selama kita ada taubat, ya, i'tikad yang kuat, kepercayaan yang kuat, kita nggak ngelakuin lagi, taubat kita semua memenuhi syarat, maka semuanya bakal diterima sama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu taufik, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang cukup, dijadikan kita menjadi orang-orang soleh, keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan salihah. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.